Pagi ini saya ingin membahas satu topik yang udah lama, pasti sudah tahu, tapi ini satu topik yang saya pikir penting buat kita ketahui. Judulnya adalah God-Centered Believers. Itu judulnya. Judulnya adalah God-Centered Believers. Kita mau bahas tentang bagaimana orang percaya yang berpusat pada Tuhan. Dan kita akan bahas apa artinya. Seringkali kita ngomong hal ini tapi kita nggak tahu apa artinya. Apa yang kita maksud dengan bahwa Tuhan kita itu adalah pusat dalam kehidupan ini. Jadi kita akan baca satu ayat dulu. Ini satu ayat yang saya pikir satu ayat yang unik sih ayat ini. Karena ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang atur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Coba kita baca Roma pasalnya yang ke-11. Coba kita lihat kitab Roma pasalnya yang ke-11. Ya. Kita mau baca ayatnya yang ke-33 dan seterusnya. Ya, kita mau baca ayat yang ke-33 sampai 36. Kita baca dari situ aja. Nah, ini sebenarnya cerita Paulus membahas tentang bagaimana mengenal hati Tuhan ya. Misalnya dalam konteks ini. Kenapa Tuhan sudah pilih bangsa Israel? Bangsa Israel memberontak, orang mempertanyakan, kenapa Tuhan buat itu? Kenapa Tuhan tetap sayang mereka? Kenapa Tuhan tetap melibatkan mereka dalam perjanjiannya? Nah, kira-kira itu pertanyaan. Sehingga Paulus kemudian mengatakan hal ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Baru ini ayat 6 yang kemudian menjadi apa yang kita bahas. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita akan membahas God Center dalam pemahaman yang ini, bahwa segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, yuk kita buat dulu definisi yang baik mengenai hal-hal ini supaya kita tentu tahu apa yang dimaksud dengan God Center. Yang pertama, God Center itu punya pengertian orientasi. Kalau saya bilang orientasi, tahu artinya apa? Apa itu orientasi? Apa? Orientasi itu gini. Yang pertama, orientasi itu adalah menemukan diri saudara secara default dalam keadaan apapun. Saudara temukan diri saudara, itu orientasi saudara. Jadi by default you know your position. Artinya gini, saudara ada di mana aja sudah tahu saudara ada di mana. Oh, ini saya ada di sini. Saya tahu saya ada di mana, saya tahu saya menuju ke mana. Itu orientasi namanya. Dalam kalau saudara buka kamus misalnya, orientasi itu akan menunjuk kepada true north. Kalau saya bilang true north tahu ya? True north itu adalah istilah kompas. Kalau saudara pegang kompas itu kan selalu menunjuk ke arah utara. Selalu ke arah apa? Utara. Nah, istilahnya true north itu adalah Tuhan sih sebenarnya. Menuju kepada Tuhan. Kebenaran yang sejati. Jadi kita tersambung kepada kebenaran. Orientasi berhubungan dengan apakah yang menguasai kehidupan kita, pemikiran kita, sehingga kita kemudian mengarahkan perhatian kita pada hal tersebut, apapun keadaan kita. Jadi misalnya, saudara dalam keadaan bingung, orientasi saudara adalah Tuhan. Itu artinya. Saudara dalam keadaan tertekan, orientasi saudara adalah Tuhan. Saudara dalam keadaan senang, orientasi saudara adalah Tuhan. Saudara dalam keadaan susah setengah mati, orientasi saudara adalah Tuhan. Jadi kemudian Tuhan menjadi sumber, pusat, dan tujuan hidup kita. Itu artinya dengan orientasi. Tuhan itu adalah orientasi.
Nah, karena Tuhan adalah orientasi, makanya itu akan menjadi sikap kita. Jadi dia bukan sekedar menjadi sebuah orientasi, dia kemudian menjadi sikap kita bahwa Tuhan adalah pusat dalam kehidupan saya. Tuhan adalah tujuan kehidupan saya. Tuhan adalah sumber dalam kehidupan saya. Itu kemudian yang menjadi panduan dalam keputusan kita. Jadi God center itu kemudian menjadi sikap. Karena dia menjadi sikap, dia kemudian menjadi keputusan kita. Dia orientasi, dia kemudian menjadi sikap kita, dia kemudian menjadi apa? Tujuan, panduan kita. Jadi saudara kemudian setiap kali mau buat apa-apa, Tuhan jadi panduannya. Saudara ingin melakukan sesuatu, Tuhan menjadi panduannya. Itu yang saya maksudkan dengan God center. Kita perlu tahu hal yang pertama terlebih dahulu ini, bahwa musuh terbesar kita bukan iblis. Musuh terbesar kita, bukan saya bilang bahwa iblis bukan musuh kita, dia musuh kita. Tapi musuh terbesar kita bukan iblis, sebab dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Musuh terbesar kita adalah ego kita. By default, manusia yang jatuh, orientasinya adalah aku. By default, manusia yang jatuh, dia punya tujuan adalah dirinya. Sumbernya adalah dirinya. Yang dia ingin senangkan adalah dirinya. Jadi aku ini telah menjadi orientasi kita, manusia yang jatuh by default. Tapi waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita tukar orientasi ini, bahwa bukan dia lagi, bukan aku lagi, tapi dia yang menjadi sumber kita. Dia yang menjadi alasan mengapa kita ada dalam kehidupan ini. Nah, sekarang berarti God centered lawannya adalah self centered. Oke. Jadi God centered punya lawan itu adalah self-centered. Self-centered Christian adalah orang yang paling berbahaya di dunia ini. Mengapa? Karena mereka kelihatannya seperti bersemangat, tapi semangat mereka adalah untuk diri mereka. Kalau diri mereka tidak menemukan apa-apa, mereka kehilangan semangatnya. Mereka akan kehilangan banyak hal. Kemudian Tuhan bukan menjadi alasan mereka melakukan sesuatu. Nah, ini kita perlu mengerti beberapa hal. Kita harus paham bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, our ego. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, by default, when you have to make decision, saudara pergi kemana orientasinya? Terbanyak adalah kita cari ke dalam diri kita, kita menemukannya. Nah, yang luar biasa adalah waktu Yesus menebus kita, Alkitab berkata, Bapa mengirim roh anaknya berdiam di dalam kita. So di dalam diri saudara harus pilih self-centered atau God-centered. Itu adalah hal yang terpenting untuk kita ketahui. Dan ini biasanya menjadi pertempuran yang terus-menerus tidak pernah berakhir. Saudara kemudian menemukan diri saudara ada dalam keadaan itu. Saya memilih keinginan saya atau saya memilih keinginan Tuhan. Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui, bagaimana sebenarnya kita bisa hidup dalam God-centered. Ini penting sekali. Bagaimana kita bisa hidup dalam God-centered? Ingat, lawan kita adalah self-centered kita. Jadi kita perlu mengizinkan God-centered ini lebih tinggi kesadarannya dalam diri kita. Sehingga by default kita bisa mengalahkan. Jadi ini adalah, saya sebutlah sebuah statement ini yang orang tidak pernah pikir. Ini namanya peperangan kesadaran. Dengar loh, peperangan kesadaran. Ya mungkin nggak ada yang pernah khotbah itu pada saudara, peperangan kesadaran apalagi nih. Tapi begitulah, kita tiap-tiap hari kesadaran kita yang kita perlu latih. Bahwa kita tidak bergantung pada diri kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada hal-hal yang dibawa oleh dunia ini, tapi kita bergantung pada Tuhan. Ini kita mesti paham. Musuh kita yang pertama adalah apa? Ego kita. Yang kedua, ego kita itu terkoneksi pada sistem dunia. Lalu, ego kita itu terkoneksi pada apa? Sistem dunia. Apa itu sistem dunia? Sudah saya ulang-ulang kepada kita sekalian. Sistem dunia itu adalah 3 hal ini. Coba kita baca lagi supaya saudara ingat lagi. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-16. Ini berbicara sistem. Sudah tahu ya. Sistem dunia. Oke.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari apa? Dari dunia. Jadi ego kita tersambung pada hal ini, tersambung pada yang disebut dengan sistem dunia. Jadi kalau saudara tahu persis bahwa ego saudara masih begitu besar dan mengalahkan God Center dalam kehidupan saudara, itu berarti gaya hidupmu, cara hidupmu, semua yang kamu kerjakan pasti based on that, based on the world system, dikuasai oleh sistem dunia, yaitu adalah keinginan daging. Keinginan daging jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara bisa hidup. Alkitab berkata, kalau sudah mau lihat ayatnya sih, saya tuliskan pada saudara, bacakan pada saudara, Galatia 5 ayatnya yang ke-21 aja kita baca. Itu tuh. Kedengkian, kemabukan, pesta pora sebagainya. Terhadap semuanya itu telah seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Apa itu yang demikian? Kalau baca ayat 19, keinginan daging, ia tidak mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Dia tidak mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Ini bukan isu keselamatan ini, tapi ini adalah isu saudara ada dalam pemerintahan Allah atau tidak. Itu jelas bahwa ini adalah kata yang penting untuk kita ketahui, bahwa kedagingan harus dikalahkan. Bagaimana dengan keinginan mata? Bagaimana dengan keinginan mata? Dunia ini menawarkan kepada kita keinginan mata yang sangat luar biasa. Kita tertarik kepada hal tersebut, ya. Kita kemudian terseret karenanya. Dunia dengan semua keindahannya telah menipu banyak hal, dan ini bukan baru terjadi sekarang. Sejak zaman dahulu kala, ini ketika dunia mulai bergerak, pilihan-pilihan orang banyak tertuju pada apa yang mereka lihat oleh mata mereka. Waktu kita bertobat, kita terima Yesus, sesuatu terjadi. Iman bukanlah berjalan pada penglihatan. Kita berkata sebab kita tidak berjalan karena penglihatan kita berjalan oleh karena apa? Iman kita. Tapi kita selalu disodorkan tuh. Apa yang kita lihat dengan mata kita, kemudahan-kemudahan, semuanya diberikan kepada kita. Kita punya mata ini telah melihat banyak hal. Bayangkan begitu bangun, kita pegang handphone. Begitu tidur, kita pegang handphone. Netflix, olahraga, berita, bayangkan apa aja di matanya kita. Anything. Itu kemudian menjadi apa? Sesuatu yang menguasai pikiran kita. As you understand, mata adalah jendela jiwa. Kebanyakan jiwa kita dikuasai oleh apa? Oleh apa yang dunia sodorkan buat kita. Lewat apa? Apa yang kita lihat. Terus kita anggap itu biasa. Coba kita harus hati-hati dengan hal ini. Karena kita anggap bahwa kehidupan kita based on what we see sometimes. Kita tidak based pada iman kita, melihat apa yang Tuhan berikan buat kita. Makanya perenungan firman Tuhan menurut saya penting. Kita perlu sekali terus merenungkan firman Tuhan. Sebab merenungkan firman Tuhan terus saudara melihat firman Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Saudara melihat diri saudara melakukan firman Tuhan. Jadi perenungan firman Tuhan adalah penglihatan juga. Saudara melihat apa yang saudara kerjakan. Saudara melihat diri saudara melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita sudah lihat hal tersebut, itu keinginan mata. Tapi yang paling parah dari semua adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu secara khusus ya. Dia tidak berbicara soal yang saya lihat di Alkitab lebih banyak. Dia tidak berbicara cuma soal sudah pakai barang bermerek, sudah kelihatan kaya, sudah pengen berpenampilan palsu barangkali, sudah pengen berusaha kelihatan keren, sudah mau pakai baju yang bermerek, sudah mau pakai barang yang bermerek supaya orang puji saudara. Keangkuhan hidup mungkin bukan itu lagi sebenarnya. Keangkuhan hidup lebih kepada ide-ide kerajaan kegelapan yang menolak kehendak Allah terlaksana dalam kehidupan saudara. Coba kita baca ayatnya. Kita lihat yang dimaksud keangkuhan hidup itu. Coba kita lihat. Coba kita lihat ayat ini di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Coba kita lihat ayat ini hanya untuk melihat saja. Kalau saudara pikir ini apa yang dimaksud ini. Keangkuhan hidup itu biasanya based on, listen to me carefully,
Keangkuhan hidup itu biasanya based on pada pengetahuan duniawi yang datang pada saudara. Pengetahuan duniawi ini yang bertentangan dengan kehendak Kristus. 2 Korintus 10 ayatnya yang ketiga, keempat, dan kelima. Coba kita lihat dulu hal-hal ini. Saudara harus perhatikan baik-baik ya, sebab ini dia satu konteks ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Oke. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benar loh, benteng-benteng. Apa itu benteng-benteng? Itu cara berpikir. Itu kubu-kubu pertahanan, itu fortress di kepala kita. Ini yang berbahaya ini. Kita pindah ke ayat yang berikutnya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap apa? Itu dia tuh. Setiap kubu atau benteng yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Wow. Jadi keangkuhan hidup itu sebenarnya isunya bukan, menurut saya orang berpikir bahwa isu keangkuhan hidup kalau dia mau sekedar menonjolkan diri. Itu agamawi ajar itu. Tapi yang Paulus temukan, Paulus bilang gini, hey, keangkuhan hidup itu begini. Ide yang masuk di kepala saudara melawan semua ide Tuhan. Itu. Menentang pengenalan akan Allah. Menentang apa itu? Penglihatan saudara tentang Kristus. Menentang orientasi saudara. Makanya keangkuhan hidup ini sangat berbahaya. Sekali lagi, saya bilang ini semua ada pada ego kita kan. Ego kita yang tersambung pada sistem dunia. Saya sudah jelaskan di sistem dunia itu, ini cara kerjanya. Bahwa ujungnya adalah orang percaya boleh hidup, tapi mereka kehilangan pengenalan akan Allah. Karena ada apa? Keangkuhan hidup yang udah dibangun di kepala kita, di sistem kita. Nah itu perlu dilawan. Itu enggak terjadi seketika, Pak. Itu harus kita latih dalam diri kita supaya cara berpikir kita tidak sekedar berpikir cuma sekedar logika biasa, tapi kemudian saudara mulai menemukan apakah yang menjadi kehendak Allah. Ini kehendak Allah buat saya. Coba. Kalau saya tanya kepada saudara, berapa banyak dari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Mungkin saudara juga sudah gak yakin. Apa iya ya? Nah saya tidak datang untuk bikin kacau cara berpikir saudara. Saya cuma mengatakan begini. Adakah kemungkinan Tuhan lagi berbicara kepadamu sesuatu, tapi engkau menepisnya sederhana karena itu tidak sesuai dengan apa? Benteng-benteng sudah dibangun di cara berpikir saudara. Nah tentu sudah berpikir bahwa kenapa ini berbahaya sekali? Disebabkan karena inilah yang menyebabkan orang tidak dapat mengerti kehendak Allah. Apalagi kalau dia tidak bertumbuh di dalam kehidupan kerohaniannya, dia stagnasi di situ. Dan kalau orang tetap kanak-kanak secara rohani, dia akan tetap dapat ditaklukkan oleh dunia ini. Coba kita mundur di dalam kitab 2 Korintus pasalnya keempat, satu ayat lagi sebelum kita akan masuk dengan beberapa hal yang lain. Ini pemahaman 2 Korintus pasal 4, coba kita baca ayat yang ketiga. Coba kita lihat hal ini. This is a powerful thing. Ketika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. It's a very strong word ini ya. Ayatnya yang keempat, yaitu apa? Orang-orang yang apa? Yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Ini sama dengan penguasa dunia, itu kata yang dipakai. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat yang kelima. Ya. Oke. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Tuhan. Apa yang Paulus coba sodorkan? Bahwa dia enggak penting. Sentralitas dari pembicaraannya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah God-centered. Ini adalah Christ-centered. Di mana Paulus berkata, it doesn't matter. Dunia
boleh menolak karena matanya dibutakan, karena pikirannya telah dibutakan oleh apa? Cara berpikir, keangkuhan hidup itu. Saya udah ketemu orang yang dia mau kesembuhan, dia mau banyak hal, dia mau masalahnya terselesaikan, tapi dia tidak mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, saya masih ingat saya tanya satu bapak sedang tertidur, "Bapak mau sembuh nggak?" "Mau." "Bapak mau terima Tuhan Yesus?" "Nggak mau." Terus saya pikir, saya mesti ke siapa pada bapak? Itu. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka pikir itu cuma biasa, enggak. Tapi itu adalah kubu yang dibangun dalam apa? Pikiran mereka. Ini yang disebut dengan keangkuhan manusia. Mengapa saya perlu jelaskan ini? Sebab ini yang tanpa sadar telah menjadi orientasi kita. Tanpa sadar ini telah menjadi center kita. Anything kita merasa masalah, kita kembali ke situ. Kita berhadapan dengan tantangan, kita kembali ke situ. Kita tidak kembali kepada yang Tuhan inginkan buat kita. Ataupun kalau kita kembali kepada kita rasa agama, Tuhan dan sebagainya, itu sebenarnya adalah cuman sekedar religion yang kita bangun di pemahaman kita sendiri. Dan religion adalah, atau agama adalah masalah yang paling besar yang kita temukan, yang seolah-olah memberikan kepada kita jawaban, padahal sebenarnya enggak. Yang memberikan jawaban adalah Tuhan. Siap. Sampai di sini kita oke. Sudah kayaknya agak bingung, ya, lost. Karena God-centered memang itu adalah sebuah keputusan yang kita buat untuk mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang bagaimana membangun God-centered dalam diri kita. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Itu kata penting. Tinggal di dalam Kristus. Itu kata yang penting. Mengapa kita perlu tinggal di dalam Kristus? Sebab itulah kunci untuk dapat mengalahkan apa? Semua cara berpikir duniawi dalam kehidupan kita. Satu-satunya cara untuk mengalahkan dunia adalah kita harus tinggal di dalam Kristus dan karyanya dan pekerjaannya. Kristus adalah pribadi. Dan dia sekarang oleh rohnya berdiam dalam diri saudara. Bilang dulu, Tuhan berdiam dalam diri saya. Artinya, Tuhan dapat berkomunikasi dengan saudara dari dalam. Tinggal di dalam Kristus itu punya pengertian adalah, you have a resourceful strength in you. Saudara punya sebuah kekuatan sebagai sumber saudara di dalam saudara. Ada Kristus di dalam saudara. Bilang dulu, ada Kristus di dalam saya. Nah, di dalam Kristus itu ada banyak hal yang luar biasa. Coba kita baca ayatnya. Sudah pasti sudah tahu ayatnya yang bakal kita baca. Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, cara bacanya mesti begini. Tapi oke, nggak apa-apa lah. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi karena dalam Kristus, dalam Kristus. Nah ini, dia bilang ada ini, ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Semua produk itu yang di atas itu tidak dimiliki oleh dunia. Itu cuma dimiliki di dalam siapa? Kristus. Itu dia. Jadi dalam saudara ada nasihat. Dalam saya ada nasihat. Yes. Di dalam Kristus ada nasihat, berarti dalam saudara ada nasihat. Siapa yang pernah tahu seringkali diri kita menasihati kita? Pernah gak? Tiba-tiba diri kita berkata jangan kau buat itu. Tapi kau tiba-tiba otak yang lain berkata enggak, saya mau buat aja. Seperti ada pertempuran dalam kita. Biasa kan itu? Tapi yang kita ikuti biasanya apa? Tergantung orientasi saudara. Kalau saudara God centered, saudara akan ikuti itu. Kalau saudara enggak, sangat mudah saudara dibawa pergi. Oke, ada penghiburan kasih, encouragement. Ada persekutuan roh, bayangkan. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Semua ini produk yang ada di dalam Kristus. Ayat yang kedua, dia bilang ini. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih
satu jiwa, satu tujuan. Berarti dengan kata lain, cara terbaik untuk saudara mengembangkan apa yang saya sebut dengan hidup dalam Kristus adalah berfellowship dengan orang percaya yang lain. Maka dia bilang apa? Hendaklah kamu apa? Sehati, sepikir. Di situ kita latihan untuk sehati, sepikir. Boleh beda pandangan, tapi sehati, sepikir bisa. Boleh beda mazhab, boleh, tapi sehati, sepikir bisa. Bisa nggak? Boleh beda suku, tapi sehati, sepikir bisa lah. Boleh beda apa aja, tapi sehati, sepikir bisa. Mengapa? Sebab orientasi kita jelas. Kristus. Dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Belum tujuan. Ya, tujuan lebih penting daripada apapun dalam kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan tujuan. Dan tujuan kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Bilang dulu, tidak mencari kepentingan sendiri. Ingat konteksnya semua ini dikata apa? Di dalam Kristus. Ya, tidak mencari pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Haleluya. Mau lihat orang yang hidup dalam Kristus? Dia tidak paksakan kehendaknya. Dia tidak paksakan maunya. Dia izinkan apa orang lain, mendahulukan orang lain, mengizinkan kehendak Allah terjadi. Mungkin orang suka tanya, kerendahan hati kelihatan dari mana sih? Kerendahan hati itu kelihatan dari sini. Ketika kesempatan sudah mau ambil, kamu berhenti sebentar. Izinkan Tuhan selangkah di depan saudara. Orang berkata, enggak, kalau kamu terlambat, orang lain yang serobot. Biar orang lain serobot. Tapi orang rendah hati tidak takut memberi peluang, ada ruangan di depannya untuk Tuhan atau orang lain, kira-kira kayak gitu. Dia gak takut, dia tahu aja. Tapi kalau kamu gak ambil, kamu kehilangan kesempatan. Gak apa-apa, Tuhan kita adalah Tuhan kesempatan. Ya, our Lord is the Lord of Kairos. Dia adalah Tuhan dari semua kesempatan atau semua Kairosnya Tuhan itu. Jadi gak usah takut. Terus dia bilang gini, ini adalah sebuah gaya hidup yang harus kita bangun, bukan? Betul gak sih? Jadi hidup dalam Kristus itu punya pengertian adalah kamu mengizinkan Tuhan dan orang lain lebih utama dari kehidupanmu. Tapi saya cuma mau Tuhan yang utama. Tidak. Tuhan ajarin, kalau kau menjadikan Tuhan yang utama, orang lain jadi utama. Tidak. Buat saya Tuhan nomor satu, saya nomor dua. Enggak. Tuhan berkata begitu. Tuhan nomor satu, orang lain baru kamu. Ya. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kalau saudara sudah mulai lihat di dalam pembicaraan, kalau saudara sudah mulai menguntungkan orang lain, mulai mengizinkan orang lain lebih utama, mulai melayani orang lain, ketahuilah, you are on the right direction. Itu tidak merugikanmu. Tapi aduh, saya sudah habis ini mas. Tidak apa-apa. Ada yang berkata, nanti kamu dipergunakan. Have you ever felt that you are being used? Jawabannya, praise God. Because you are useful, that's why you are being used. Nah, saya cuma berkata bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa hal itu sudah mau dipakai Tuhan. Ya, kalau dipakai, haleluya. Merasa dirugikan? Ampun. Untung aja enggak mau rugi. Enggak lah. Dalam kehidupan ini sederhana sekali. Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Dan practicality tinggal dalam Yesus. Lihat aja ini. Kalau saudara sudah mengizinkan orang lain lebih utama dari diri saudara. Udah. Kalau belum lihat itu, coba lagi. Orientasimu masih salah berarti. Saudara masih berpikir seperti orang Australia berpikir, sudah salah itu. Tapi kita tinggal di Australia, haleluya. Tapi kamu warga, bukan warga Australia aja, warga kerajaan sorga. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jangan lupa kepentingan. Susah berpolitik ini orang ya.
Sebab kalau politik adalah kepentingan, dia akan kalah terus. Karena kepentingan orang lain yang dia pikirkan. Tapi memang benar, di dunia politik kita mengajar bahwa kepentingan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada kepentingan apapun. Itu dia. Yang kelima, dan ini yang paling penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Kristus Yesus. Jadi God centered itu ternyata dia ada di cara berpikir. Di pola pikirmu. Jadi God centered dia ada di mana? Pola pikir. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan. Udah lama sekali saya bahas ini pada saudara. Sudah mungkin 5-6 tahun yang lalu. Saya berkhotbah tentang phroneo. Masih ingat itu? Phroneo itu adalah cara berpikir seperti Kristus. Cara berpikir Kristus yang harus kelihatan dalam kehidupan kita. Yuk kita mau conclude. Kita sudah lihat tersebut. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Yang kedua adalah, ini dia ini. Yang kedua adalah pembaharuan pikiran lewat keintiman dengan firman Tuhan. Pembaharuan pikiran lewat apa? Keintiman dengan apa? Firman Tuhan. Orang mau bergaul karib harusnya intim dengan firman. Kenapa saya bilang intim dengan firman bukan intim dengan pribadi ya? Ini yang perlu kita ketahui dalam firman Tuhan ada pribadi. Kita perlu membangun keintiman dengan apa? Firman Tuhan. Ada 3 jenis keintiman yang saya mau sodorkan pada saudara. Keintiman yang pertama adalah keintiman reaktif. Keintiman reaktif. Tahu keintiman reaktif? Mencari Tuhan pas ketabrak mobil. Itu dia keintiman reaktif. Mencari Tuhan pas dipecat dari pekerjaan. Jadi kita intim dengan Tuhan tiba-tiba jadi rajin ke gereja karena reaktif. Jadi namanya keintiman reaktif. Bilang dulu keintiman reaktif. Ya kita telah menikmati hal tersebut cukup lama. Tapi yang kedua yang bagus adalah keintiman aktif. Keintiman aktif itu sudah membangun kebiasaan yang baik. Sudah ya nggak cari Tuhan cuma pas lagi masalah, tapi sudah membangun membangun sebuah kebiasaan ibadah yang bagus dalam kehidupan saudara. Keintiman aktif namanya. Tapi tujuan kita adalah keintiman otomatis. Itu berarti adalah keintiman yang telah menjadi budaya. Keintiman kita telah menjadi budaya dalam kehidupan kita. Bilang dulu, otomatis. Ya, sebab budaya itu adalah hal-hal yang kita kerjakan sudah otomatis. Sudah tanpa pikir lagi. Jadi itu kemudian sudah terbangun dalam kehidupan. Keintiman reaktif, keintiman aktif, dan keintiman otomatis. Sebab keintiman kita dengan firman Tuhan akan menentukan sekali orientasi kita. Contoh terbaik adalah Abraham. Contoh terbaik adalah Musa. Contoh terbaik adalah orang-orang di perjanjian lama yang disebut dengan pahlawan apa? Iman. Mereka tidak melihat apa yang di depan mata mereka, tapi mereka kemudian berjalan berdasarkan iman mereka. Kita sudah bahas hal tersebut. Tentu ini akan menentukan ketaatan kita. Akhirnya, yang terakhir adalah saudara berorientasi pada Tuhan, pada keputusan yang saudara ambil, yang didasarkan pada firman, bukan atas dasar pengalaman ataupun bukan atas dasar informasi ataupun pendidikan dari sistem dunia. Kita mau baca bagian terakhir ini, kemudian kita selesai. Lukas pasalnya yang kelima, kita selesai di sini. Lukas pasalnya yang kelima. Suatu tahu cerita ini. Ini adalah cerita Petrus bertobat. Saya bacakan pada saudara. Oke.
Pada suatu kali ayat 1 sampai ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke 10 atau 11. Saya bacakan aja ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Orang banyak juga mau dengar firman Allah loh ternyata. Ya. Tapi coba kita lihat. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya sudah turun sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena apa? Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sudah tahu ceritanya sampai selesai. Apa yang terjadi di sini? Simon telah sepanjang malam melakukan apa yang dia biasa kerjakan. Dia sangat skillful. Dia bukan nelayan di daerah yang dia ketahui seluruhnya. Dia tahu kapan ikan akan datang. Dia tahu persis di mana ikan ada. Tapi hari itu dia telah mengalami kegagalan. Jadi kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Pasti Simon berkata, "Perasaan gue udah buat nih dari tadi. Tebarkanlah jalamu." Tapi kenapa kali ini berbeda? Ini loh. Ketika kamu punya orientasi Kristus, firman Tuhan akan datang tepat pada waktunya buat kamu. Jadi Petrus berkata gini, secara logika saya tidak akan buat lagi. Secara logika saya akan mengikuti teori Einstein. Bahwa mengerjakan hal yang sama berulang-ulang kali dan berharap hasil yang berbeda adalah kegilaan. Tapi tiba-tiba datang saudara berkata, "Hey, tabur jalamu." Dia berkata, "Come on, what should I do?" Tapi itu tiba-tiba sesuatu terjadi dalam diri Simon Petrus. Dia kemudian memilih tetap karena engkau mengatakannya, aku melakukannya. Itu kata kunci. Waktu dia melakukannya, something happened in his life. Apa yang terjadi? Dia sadar bahwa dia manusia berdosa. Dia sadar bahwa seumur hidup ini cuma ikuti maunya sendiri. Kali ini beda. Makanya dia berlutut sambil berkata, "Pergilah dari hadapanku, karena aku adalah manusia yang apa? Yang berdosa." Itu Petrus katakan. Dia langsung, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." When you understand, ketika saudara kemudian menyadari bahwa di dalam diri saudara ada kecenderungan-kecenderungan yang cuma ingin membawa sesuatu dalam diri saudara. Kebanggaanmu, kepuasanmu, kenikmatan diri sendiri. Dan saudara tidak memutuskan untuk melakukannya. Tapi saudara memilih jalan Kristus. Melakukan kembali apa yang dia katakan pada kita. Buahnya akan kelihatan. Buahnya akan kelihatan. Hari itu Petrus berubah. Dari thinking of himself, dia berpikir tentang Tuhan. Karena dia telah apa? Mengakui bahwa dia akan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Bagaimana keputusan kita? Keputusan kita, ya. Keputusan kita seringkali banyak yang aneh. Banyak yang aneh. Saya juga diperhadapkan keputusan-keputusan yang aneh. Kemarin kita didesak mau berangkat ke Israel apa tidak. Saya sejalan sudah berjinjit-jinjit ini. Semua orang lagi tunggu. Gimana? Mau jalan apa tidak nih? Jalan apa tidak nih? You have to decide. Lalu sudah bilang ini itu. Saya putuskan ya kita gak jadi pergi. By the time kita putuskan jadi berangkat, ternyata tanggal 3 malam border Israel ditutup. Bahkan kalau kita terbang ke sana, minta ampun.
Mungkin kita terkatung-katung, kita sedang ada berjalan bersama Musa di padang gurun selama 11 hari. Ya, sorry kan, tapi kita enggak. Ya, Tuhan berbuat baik untuk kita. Saya mau kita kembali itu membangun kesadaran baru itu. Kita izinkan kehidupan kita selalu sadar. Ingat, kita perlu sadar untuk memilih berorientasi kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan God Center. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa.